Battle fishing di Laut Utara Semarang telah berhasil menaikkan ikan-ikan penghuni karang dangkal dan pelagis. Kedua tim peserta pun sudah berhasil menuai poin dari hasil menaikkan ikan target. Gelaran waktu battle yang masih panjang membuka peluang bagi kedua tim untuk mengumpulkan ikan sebanyak-banyaknya. Lantas, di manakah yang akan keluar sebagai kampiun pada gelaran Battle Predator Heart of Java kali ini? Yuk, mari kita lanjutkan keseruannya. Wainda langsung memasang umpan spoonnya. Mencoba peruntungan dengan teknik casting untuk mencari sambaran ikan pelagis. Tak disangka, ternyata strategi Wainda cukup gacor kali ini. Fish on! Strike! Perlawanan dari ikan cukup liar, strike back mania. Wainda pun langsung pasang kuda-kuda dan terlihat begitu serius meladeni perlawanan ikan. Dengan skill yang dimilikinya, ikan pun perlahan dipaksa naik ke permukaan dan berhasil diamankan. Wow, seekor ikan tenggiri berhasil menambah pundi-pundi poin tim running. Sebagai ikan pelagis, tenggiri kerap berenang di perairan dangkal antara 10 hingga 70 meter untuk berburu mangsa. Laut yang dangkal memberikan keuntungan bagi ikan tenggiri karena ketersediaan sumber makanan lebih berlimpah jika dibandingkan dengan perairan dalam. Mancing mania strike back, mantap! Beralih ke kapal tim saya, strike back mania. Usaha Nelson yang pantang menyerah memainkan umpan akhirnya membuahkan hasil juga. Strike! Nelson yang masih duduk di bangku SMA ini terlihat cukup tenang menghadapi perlawanan ikan. Deritan suara real pun mulai terdengar, menandakan perlawanan tenaga ikan cukup kuat. Dan ikan pun menyerah. Nelson berhasil menaikkan seekor ikan talang-talang dengan bobot lebih dari 1 kg. Strike back mania, ikan talang-talang memiliki teknik berburu yang sangat cerdas dan agresif. Mereka mampu bekerja sama menggiring kawanan ikan kecil ke arah tertentu supaya terpojokan. Selanjutnya mereka akan menyerang mangsanya tersebut secara bersamaan. Mantap! Mancing mania strike back, mantap! Spot kali ini, Dewi Fortuna sepertinya lebih menyayangi tim running terlebih dahulu. Adalah umpan David yang berhasil disambar sang predator. Strike! Kalau dilihat secara seksama, sepertinya ukuran ikan yang melawan cukup menjanjikan. David langsung memutar reel dengan cepat. Seekor ikan tompel atau jenaha akhirnya berhasil diangkat dan menjadi poin tambahan untuk tim running. Ikan jenaha sangat menyenangi wilayah perairan yang hangat dan sering ditemukan di sekitar terumbu karang serta wilayah perairan yang memiliki dasar pasir ataupun lumpur. Persebaran ikan satu ini juga cukup luas, yaitu di sekitar Indo-Pasifik. Mancing mania strike back, mantap! Semangat juang Nelson sepertinya tak bisa terbendung lagi. Kali ini dia berinisiatif untuk memakai udang hidup sebagai umpannya. Tak lama setelah umpan diturunkan, sebuah sambaran langsung didapatkannya. Strike! Ternyata gacor juga ya teknik teman satu tim saya ini. Jika dilihat dari karakter perlawanannya, sepertinya ukuran ikan tidaklah terlalu besar. Dalam hitungan kurang dari 1 menit, ikan pun berhasil dibuat menyerah dan landed di kapal. Kembali seekor talang-talang berukuran kurang dari 1 kilo menjadi poin tambahan untuk tim basket. Ikan talang-talang termasuk dalam ikan yang pertumbuhannya cukup cepat. Menurut beberapa penelitian, ikan ini bisa mencapai panjang maksimal 1 meter dalam waktu kurang dari 10 tahun. Mancing mania strike back, mantap! Hari semakin sore, tim running sepertinya masih berambisi untuk mendapatkan hasil maksimal.
Di masa injury time, tiba-tiba umpan Wainda berhasil memperdaya ikan. Fish on! Strike! Tidak mau kalah dengan tim basket, Wainda terlihat sangat antusias dalam meladeni perlawanan ikan. Pertarungan berlangsung cukup singkat dan seekor ikan bekukon atau kakap batu berukuran cukup besar berhasil mendarat dan menambah poin untuk tim running. Ikan kakap batu ini sebenarnya termasuk binatang nokturnal. Ia lebih giat mencari mangsa ketika malam hari. Mancing Mania Strike Back, mantap! Strike bekukon yang didapatkan Wainda benar-benar menjadi ikan penutup pada gelaran battle fishing kali ini. Nah, Strike Back Mania sudah pasti penasaran di mana yang akan mengangkat trofi dan di mana yang akan kena hukuman. Nah, yang menang adalah tim basket. Wih, selamat. Ini om tantenya emang kita bantai habis ya, Son ya. Aduh, Meskipun terbilang telat panas, namun akhirnya tim basket bisa membombardir tim running nih Strike Back Mania. Sebagai hukumannya, kita tantang Wainda untuk joget di atas kapal. Lumayan nih mbak, setidaknya bisa membuat kami semua tertawa dan menurunkan tensi persaingan battle. Mancing Mania Strike Back, mantap! Setelah puas melakoni battle fishing, nampaknya Wainda juga penasaran nih untuk ikut sesi bedah ikan yang saya lakukan. Ayo mbak, kita sharing ilmu. Kali ini saya dan Wainda memutuskan untuk membedah dua jenis ikan hasil strike pada battle kali ini, yaitu talang-talang dan jenaha. Ya, Strike Back Mania, ini sekarang udah ada ikan hasil tangkapan ya Mbak ya? Iya. Ini ada dua spesies nih, ada ikan talang-talang sama ikan tompel. Nah, kalau yang kecil-kecil gini, tompelnya masih kelihatan jelas nih. Trademarknya gini nih, ada tompelnya gini, dan ini buat, ada fungsinya Mbak. Apa tuh fungsinya? Jadi ini buat nakut-nakutin predator. Jadi pas masih kecil, tompelnya tuh jelas banget. Jadi seakan-akan dia ada kayak mata nih, mata ikan yang besar. Jadi kalau ada predator mau deketin, takut. Nah, sedangkan semakin dia besar, ini Mbak, tompelnya jadinya pecah Pudar Mbak, dia ya? pudar. Agak Ini masih ada dikit tapi nggak terlalu kelihatan. Nah, terus ini juga beda nih Mbak antara talang-talang sama ikan tompel nih. Kalau si talang-talang termasuk ikan pelagis. apa itu? Ikan pelagis tuh ikan yang traveling lah Mbak. Oh gitu. Dia nggak ada Nggak sarangnya, menetap gitu. nggak menetap, dia pelagis. Sedangkan kalau si ikan tompel ini dia termasuk ikan karang sebenarnya. Kalau ikan pelagis nih, lihat sirip dorsalnya biasanya ada gini nih, kayak ikan jiti gitu-gitu kan kayak gini nih Mbak. Nah, sedangkan kalau si ikan tompel, nah kayak ikan pada umumnya ya Mbak, lihat nih, siripnya biasa aja kayak ikan nila juga begini kurang lebih. Nah, yang ciri khas lain lagi tuh kalau ikan pelagis tuh nggak bisa mengalami dekompresi. Oh yang melembung gitu? Nah, kayak gini nih Mbak, tuh, Oh iya pantesan. tuh melembung. Nah, ini biasanya ikan pelagis tuh memang dia harus berenang terus Mbak untuk tetap hidup. Sedangkan kalau si ikan lainnya yang punya gelembung renang biasa dia bisa ngambang diem aja sambil napas gitu bisa. Nah, ini kita lihat nih. Ditutup insangnya aja ada ototnya nih. Ini yang bantu dia untuk megap-megap. Sedangkan kalau ikan pelagis biasanya nggak ada Mbak. Jadinya dia buat ambil oksigen dari air tuh dia harus berenang terus, jadi airnya melewati. Bang Handi, Nah, jadi sebenarnya dekompresi ikan tuh apa sih? nah, ini dekompresi itu kalau misalkan ikan ini kan tadi kita pancing di kedalaman sekitar 30-40 meter gitu ya Mbak ya. Terus kita tarik secara cepat ke permukaan. Nah, itu terjadi perbedaan tekanan tuh. Nah, jadinya dia ketarik Mbak sama keisi udara. Ininya jadi kayak ngembung tuh. Nah, ini coba ntar kita bedah nih. Isinya gas Mbak. Tuh, denger nggak? Kayak ada bunyi anginnya ya? Ces gitu ya. Nah, ini udaranya udah keluar Mbak. Nah, jadi karena tadi kita tarik secara cepat, perbedaan tekanan jadinya ngembung.
lambungnya ketekan keluar Mbak. Oh, jadi yang keluar tadi itu lambungnya. Lambungnya Mbak, ini Mbak. Berarti ikan kalau udah dekompresi itu udah pasti mati ya? Nah, sebenarnya ada juga yang bisa survive sih kalau udah kita keluarin udaranya, habis itu kita rilis ada juga, cuman biasanya nggak kuat juga. Kemungkinan kecil ya. Mancing Mania Strike Back, mantap! Ketika sedang jalan-jalan, saya tidak sengaja melihat banyaknya kulit-kulit ikan yang dijemur. Selain itu, para ibu juga sedang asik mengolah kulit ikannya. Biar nggak semakin penasaran, langsung aja kita samperin ya Strike Back Mania. Ya Strike Back Mania, sekarang saya lagi ada di salah satu pengolahan kerupuk ikan, kulit ikan ya Bu ya? Nah, di Demak. Ini kulit ikan apa ini Bu? Ikan tunul. Ikan tunul. Oh, ini ikan tunul, ikan laut ya Bu ya? Ini kayaknya ikan barakuda nih. Dan datangnya udah bentuknya kulit gini ya Bu ya? Jadi nggak kelihatan ikannya kayak gimana, nggak kelihatan. Ternyata inilah dapur di balik pembuatan kerupuk kulit ikan. Menarik sekali bukan? Sayangnya, saya tidak bisa melihat secara utuh bahan baku ikan yang digunakan karena sudah didatangkan langsung dari daerah Sumatera. Begitu sampai, kulit-kulit ikan ini akan langsung dicuci hingga bersih. Ini kulit ikan tunul yang udah dicuci, jadi ditarik dan dijemur nih nanti. Tunul, kalau nggak gitu keriting. Oh iya. Selesai dicuci, ditarik dan dilebarkan, kulit ikan langsung ditata pada wadah yang terbuat dari bambu untuk proses penjemuran. Ibu-ibu di sini terlihat cukup piawai dan terampil menyusunnya. Tidak semua jenis ikan kulitnya bisa dijadikan kerupuk. Kulit ikan yang digunakan haruslah tebal, kuat, dan tidak berminyak. Kulit ikan yang memiliki minyak berlebih akan berpengaruh pada tingkat kerenyahan kerupuk kulit ikannya. Nah ini, jadi lagi proses penjemuran, dan karena emang di Demak ini panas banget. Ini setengah hari aja udah kering dan ini di sebelah udah ada beberapa kulit ikan yang udah kering, jadi warnanya lebih transparan dan nah ini nih. Teksturnya udah berubah, udah nggak lembek lagi. Mancing Mania Strike Back, mantap. Jika sudah kering, kulit-kulit ikan ini siap untuk digoreng Strike Back Mania. Proses penggorengan pun sangat cepat. Dalam hitungan detik saja, kulit ikan sudah mulai mengembang. Ketika sudah mulai berwarna kuning keemasan, tandanya kerupuk kulit ikan siap untuk diangkat. Kerupuk kulit ikan memang tidak asing bagi masyarakat pesisir di Indonesia. Menurut beberapa literatur, pengolahan kulit ikan ini mendapat pengaruh dari budaya Cina. Masyarakat Cina yang telah menetap di Indonesia dikenal terampil dalam mengolah berbagai jenis makanan laut, termasuk pembuatan berbagai jenis kerupuk. Nah ini dia nih, kerupuk kulit ikan yang udah digoreng. Ini lagi proses packaging, ngemasin nih. Masih kelihatan banget corak-corak bekas sisik ikannya nih. Kerupuk kulit ikan yang sudah dikemas ini selanjutnya siap untuk dipasarkan. Saat ini pemasarannya masih di sekitar Jawa Tengah saja ya Strike Back Mania. Gak disangka ya, ternyata di balik kerenyahan kerupuk kulit ikan tersimpan banyak manfaat. Nutrisi yang terkandung di dalamnya dapat menjaga berat badan sehingga cocok untuk menjadi camilan sehari-hari. Saya nyobain ya Bu ya. Ya, boleh. Apa ya? Ya kayak rambak ya Bu ya. Jadi kayak mirip-mirip kerupuk kulit sapi juga. Masih ada kerasa bau-bau ikannya dikit. Tapi ini enak banget. Mancing Mania Strike Back, mantap!